Shalom bagi saudara-saudari yang belum subscribe, mohon subscribe, tekan lonceng, like, dan komen untuk mendukung pelayanan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudaraku, kita berdoa untuk kita siapkan hati dan pikiran kita mendengar firman Tuhan. Bapa yang maha baik, dalam keterbatasan kami datang kepadamu, memohon agar Engkau menerangi hati dan pikiran kami, memampukan kami memahami kebenaran-Mu, dan mampukan kami juga melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan bagi kita hari ini dari Efesus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, dengan judul perikop Lembaga Alkitab Indonesia bagi kita, hidup sebagai anak-anak terang. Firman Tuhan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita semua sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan dengan tema kita, peniru-peniru Allah. Kalau kita melihat atau menemukan seekor bunglon di taman, tiba-tiba kita melihatnya dan sekejap mata bisa saja kita sulit mencarinya di mana dia berada. Entah bersembunyi di mana dia. Mengapa demikian? Karena dia bisa merubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungannya. Itu yang disebut dengan ilmu pengetahuan, yaitu mimikri. Dan saudara tahu bahwa penurut-penurut yang kita baca pada bagian ini, penurut-penurut Allah, kata penurut itu dalam bahasa Yunani adalah minetai, memiliki akar kata yang sama, mimikri. Dan saudara yang terkasih nama Tuhan, dalam terjemahan bahasa Inggris yang lebih tua itu adalah imitator atau imitasi, yang membuat gambaran dirinya sama atau seperti yang digambarkan. Dan kemudian dalam terjemahan yang lebih terkini sering juga disebut dengan follower. Barangkali dari situlah akhirnya diterjemahkan dalam Indonesia menjadi penurut-penurut. Saya lebih senang dengan terjemahan yang lebih tua, imitator, karena memang minetai itu adalah imitator sebenarnya, yaitu bagaimana seorang itu mengikuti seperti apa yang dicontohkan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, jadi Tuhan mau agar kita menjadi orang-orang yang menggambarkan Tuhan di tengah dunia ini, menggambarkan tentang kasih-Nya, menggambarkan tentang kebaikannya, menggambarkan tentang keadilannya. Jadi saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, kita diminta agar kita dapat menunjukkan karakteristik Tuhan, gambaran kemurahan dan kebaikan kasih sayang Tuhan di tengah dunia ini. Itulah yang dimaksud dengan minetai pada bagian ini. Dan oleh Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Efesus pada bagian yang kita baca ini, dikatakan agar mereka menjadi penurut-penurut Kristus, agar mereka menjadi peniru-peniru Kristus, peniru-peniru Allah sebagaimana Kristus yang telah mengasihi. Jadi kita harus meniru Allah dalam hidup kita, dalam berbagai hal, dan teristimewa tentang kasih kita. Maka kita harus seperti anak-anak yang kekasih, yang meniru Bapaknya. Demikian juga seperti kita meniru Kristus Tuhan yang rela berkorban. Kasih yang tulus, kasih yang murni bagi orang-orang yang bahkan yang masih berdosa seperti kita. Diajarkan kepada kita untuk mengasihi sesama kita. Bahkan juga di bagian lain Alkitab kita dikatakan kita harus mengasihi musuh kita, orang yang benci kita. Diajarkan kepada kita agar kita mengasihi mereka. Saudara yang terkasih nama Tuhan,
kita diminta juga agar kita hidup di dalam kebenaran, supaya tidak ada noda kecemaran dalam hidup kita. Karena Allah kita adalah Allah yang kudus, maka kita harus menggambarkan kekudusan Allah di tengah dunia ini. Demikianlah kita kalau disebut sebagai penurut-penurut Allah. Jadi noda kecemaran disebut saja pun jangan di antara kamu. Itulah yang dikatakan bagian ini. Saudara yang terkasih nama Tuhan, mungkin Anda pernah memiliki perhiasan imitasi. Apakah itu emas ataukah itu berlian? Jika orang tidak memperhatikannya secara seksama, mereka akan berpikir bahwa itu adalah emas atau itu adalah berlian, seperti yang dicontohkan. Setidaknya memiliki kemiripan yang sangat luar biasa. Kita sebagai penurut Allah memang tidak akan mungkin sama persis dengan Allah dalam segala hal. Dan tidak akan mungkin sama persis memiliki kuasa seperti kuasa Allah yang mampu menciptakan, yang mampu untuk melakukan berbagai hal. Tetapi setidaknya kita memiliki gambaran yang menggambarkan Allah kita di tengah dunia ini. Bagaimana kebaikannya harus tercermin dari hidup kita. Bagaimana kasihnya harus tercermin dari hidup kita. Bagaimana kekudusannya harus tercermin dari hidup kita. Bagaimana keadilannya juga harus tercermin dari kehidupan kita. Jadi saudara, sama seperti yang dikatakan Rasul Paulus, kamu adalah surat-surat Kristus. Orang harus bisa membaca Kristus melalui hidup kita. Orang harus bisa mengenal, percaya kepada Yesus melalui hidup kita, karena mereka melihat bahwa hidup kita hidup yang berkenan kepada Tuhan. Inilah yang menjadi renungan kita pada hari ini. Biarlah ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Marilah kita berdoa. Tuhan yang maha baik, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami benar-benar menjadi peniru-peniru Kristus, peniru-peniru Allah dalam hidup kami. Kehidupan kami menjadi gambaran kebaikan Tuhan, gambaran kasih sayang Tuhan, gambaran keadilan Tuhan di tengah dunia ini. Mampukan kami melakukannya, tolonglah kami Tuhan. Di antara saudara kami yang hari ini lemah, biarlah Engkau menguatkan mereka. Yang sakit, biarlah Engkau yang menyembuhkan mereka. Yang mereka kekurangan, biarlah Tuhan yang mencukupkan mereka. Yang di dalam kesulitan, berilah mereka Tuhan pertolongan, solusi terbaik dalam seluruh pergumulan hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih nama Tuhan, kembalilah ke dunia ini. Biarlah Engkau menggambarkan Allah, menggambarkan kasihnya, kebaikannya, keadilannya bagi dunia ini. Nama Tuhan dimuliakan melalui hidup. Tuhan memberkati kita semua. Amin.